Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsep tentang fluidastatis, yaitu hukum Archimedes. Tentu kalian juga sudah pernah sejarah bagaimana Archimedes itu menemukan hukum Archimedes ini. Oke, langsung saja kita bahas. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Mengapa? Ketika kalian itu berada di dalam zat cair, berada dalam air, misalkan ketika renang, kemudian mengangkat benda di dalam air, itu terasa lebih ringan karena ada gaya angkat. Nah, gaya angkat inilah yang disebut dengan gaya Archimedes. Ini ada sebuah bejana, kemudian di sini ada kerannya. Ini berisi air. Kemudian di sini ada wadah. Misalnya, ada benda kita celupkan di dalam zat cair itu, maka otomatis nanti bagian benda yang tercelup ini akan mendesak zat cair untuk pindah, ya. Nah, karena di sini saya beri keran, maka zat cair yang pindah itu akan tumpah di wadah ini. Nah, jadi ini adalah volume zat cair pindah, VCP. Biar mudah, VCP ya. Kemudian yang ini adalah volume benda tercelup, VBT. Sesuai dengan pernyataan Archimedes tadi bahwa gaya ke atas itu sama dengan berat zat cair yang pindah. Gitu ya. Maka bisa kita tuliskan FA sama dengan WCP. W itu berat, CP adalah zat cair yang pindah ya. Maka ini massa zat cair yang pindah dikali G. Kita tahu bahwa massa itu adalah rho dikali V ya. Maka bisa kita uraikan. Ini rho zat cair yang pindah, berarti rho zat cair saja, dikali volume zat cair yang pindah dikali G. Maka gaya ke atas itu dirumuskan rho zat cair dikali G dikali volume zat cair yang pindah. Volume zat cair yang pindah itu pasti sama dengan apa? Volume benda yang tercelup, gitu kan? Maka gaya ke atas itu juga bisa dirumuskan apa? Rho zat cair dikali G dikali volume benda yang tercelup. Nah ini. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Baik, kita lanjutkan. Gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair seolah berbeda dengan beratnya di udara. Berat benda di dalam zat cair tersebut dinamakan dengan berat semu. Kalau kita mengangkat benda di dalam zat cair, maka seolah-olah benda itu terasa lebih ringan ya. Karena yang kita angkat itu, yang kita rasakan itu adalah berat semu. Gaya ke atas itu sama dengan W benda di udara, berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di zat cair. Kita menghitung berat semu, berarti kan W di zat cair sama dengan W di udara dikurangi gaya ke atas. Atau boleh kita uraikan, jadi ini massa benda dikali G dikurangi apa? Rho zat cair dikali G dikali volume benda yang tercelup. Nah, di sini kan asumsinya bendanya tercelup semua. Maka di sini adalah volume benda. Sehingga ini rho benda dikali volume benda dikali G dikurangi rho zat cair dikali G dikali volume benda. Maka bisa kita tuliskan rho benda dikurangi rho zat cair dikali G dikali volume benda. Ini adalah berat benda di dalam zat cair atau berat semu. Lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Ternyata 25% volume benda terapung di atas permukaan minyak. Tentukan massa jenis benda tersebut. Oke ya, kita gambar dulu. Jadi ini misalkan ada minyak, kemudian ada benda yang tercelup. Yang terapung itu 25%. Maka yang tercelup di sini, volume benda tercelup, berapa ini? Ya 75%. 75% dari volume benda.
ketika benda tercelup, maka dia mendapatkan gaya apung, gaya ke atas. Ini FA. Benda itu juga punya gaya berat. Ini WB. Nah, karena benda ini dalam keadaan setimbang, ingat ya, setimbang ya. Benda ini dalam keadaan diam, maka sigma FY sama dengan 0. FA dikurangi WB sama dengan 0. Maka FA sama dengan WB. Kita tulis FA adalah rho zat cair, berarti rho minyak, dikali G, dikali volume benda tercelup. WB adalah massa benda dikali G. G-nya kita coret. Atau ini kita tulis rho zat cair aja ya. Sehingga rho zat cair dikali volume benda tercelup sama dengan MB, berarti rho benda dikali V benda. Maka rho benda sama dengan apa? Volume benda tercelup dibagi dengan volume benda dikali rho zat cair. Nah, ini bisa kita jadikan rumus. Kemudian kita masukkan angkanya. Volume benda yang tercelup adalah 75% dari volume benda. Ya, kita tulis 3/4 dari volume benda dibagi dengan volume benda dikali 0,8. Coret-coret. Maka kita temukan rho benda sama dengan 0,6 gram per centimeter kubik. Oke, soal yang nomor 2. Kita masuk soal yang nomor 2. Sebuah benda memiliki berat 6 Newton di udara dan 4 Newton di dalam air. Jika massa jenis air 1 gram per centimeter kubik, tentukan massa jenis benda tersebut. Oke ya. Konsepnya adalah gaya ke atas sama dengan selisih berat. Maka W di udara dikurangi W di zat cair. Gaya ke atas adalah rho zat cair dikali G dikali volume benda tercelup. Sama dengan ini 6 dikurangi 2. 6 dikurangi berapa? 4 ya. Maka ini rho zat cair dikali G volume benda tercelup. Nah, volume benda tercelup dalam hal ini sama dengan volume benda total ya, karena asumsinya adalah ini di dalam air. Maka tercelup semuanya. Sehingga kita tuliskan volume benda tercelup sama dengan massa benda dibagi dengan rho benda. Sama dengan ini 2. Yang diminta adalah rho benda ya. Maka rho benda sama dengan ya rho zat cair dikali G dikali massa benda dibagi dengan 2. Massa benda bisa kita cari dari W di udara. Ini M benda dikali G. Kalau ini 6, ini MB, ini 10. Maka MB sama dengan 0,6 kilogram. Bisa kita masukkan sini. Rho zat cair 1 gram per centimeter kubik. Kita jadikan SI 1000. G-nya 10. Ini 0,6 dibagi dengan 2. Sama dengan ya 0,3. Ini ya. Dikali 10, 3000 ya. 3000 kilogram per meter kubik. Atau 3 gram per centimeter kubik. Gitu ya. Oke anak-anak. Ini karena durasinya terlalu panjang, maka untuk soal-soal yang berikutnya akan saya bikin video secara terpisah. Saya kira cukup dulu untuk konsep hukum Archimedes kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.